Dulu mereka hidup dalam keprihatinan, tetapi kini mereka sukses dalam kehidupan. Mari kita sambut Indar Tato. Assalamualaikum. Iya, Pak Indar Tato. Terima kasih sudah mau hadir di acara ini. Silakan duduk. Nama Anda Indar Tato. Pekerjaan orang tua apa? PNS dulu. Pegawai negeri sipil. Apakah berarti Anda anaknya orang kaya? Bukan. Bukan orang kaya. Iya. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Waktu kecil apa sebenarnya cita-cita Anda ini? Waktu kecil tidak pernah makan enak, oh. Nggak pernah makan enak? Iya. Tapi punya cita-cita? Punya. Apa cita-cita Anda? Cita-citanya semoga kalau besar saya bisa makan enak, hidup saya tidak seperti orang tua saya. Oke. Yang sebuah kekurangan waktu itu. Untuk bisa makan enak yang tergambarkan jadi apa waktu itu? Jadi sopir satu-satunya. Jadi supir? Iya. Supaya bisa makan enak? Iya. Apa hubungan supir dan makan enak? Nanti kita usut ya. Anak kecil pengen makan enak, jadi supir. Iya. Saya pernah membaca cerita tentang kehidupan Anda. Di situ Anda mengatakan Anda ingin jadi supir karena melihat supir-supir di terminal. 1, karena mereka makannya enak. 2, karena istrinya cantik-cantik. Betul? Betul. Jadi yang mana yang menginspirasi Anda? Yang makan enak atau istri cantik? Yang pertama makan enak dulu. Oh, baru kemudian sambil makan enak punya istri cantik. Cantik. Akhirnya cita-cita Anda jadi supir tercapai? Tercapai. Tercapai. Sukses berarti ya. Berapa lama Anda jadi supir? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, iya. Tapi dengan perjalanan hidup dan menjadi supir, Anda katanya mendapatkan beberapa penghargaan Satya Lencana dari pemerintah, dari Presiden Republik Indonesia. Iya. Berapa penghargaan Satya Lencana yang pernah Anda terima? Yang sudah saya pakai sampai hari ini 6. 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu. Tapi gengsi juga, supirnya Pak Bupati. Wah, keren itu. Iya. Nah, tapi sebelum jadi supirnya Pak Bupati dan sempat sekolah kalau saya lihat itu ya, melanjutkan sekolah ya. Nah, sebelum sampai ke sana, seberapa susahnya sih atau seberapa prihatinnya hidup Anda ketika masih kanak-kanak dulu? Jadi gini, waktu saya kecil Bang Andi, Iya. itu tidak pernah makan nasi putih, artinya beras. Makannya adalah dari singkong, yaitu kalau di Pacitan namanya tiwul. Tiwul. Ya. Jadi makan saya itu lah, kalau saya punya tetangga saya itu kalau hari Minggu Kliwon, harinya Minggu pasarannya Kliwon, itu ada bansaan. Bansaan itu selamatan gitu ya? Iya. Kalau di tempat saya namanya bansaan. Iya. Nah, terus kalau selamatan itu yang diundang adalah anak-anak. Sehingga saya sebelum jam 9 pagi itu pasti saya dan teman-teman saya berkerumun di sekitar rumah itu Supaya diundang. Waduh, masak Pak. Jadi akhirnya diundang memang. Diundang memang. Makan nasi di situ. Makan nasi. Jadi nasi waktu itu lauknya telur 1 dibagi 8. Itu menurut saya sudah nikmat sekali karena tidak pernah, ya 1 bulan sekali bisa makan seperti itu. Jadi tiap hari yang Anda pikirkan di mana lagi ada bancaan ya. Jadi nggak bisa konsentrasi sekolah itu ya. Jadi betul. Nasi itu begitu pentingnya dalam hidup Anda karena Anda selama ini makan tiwul aja ya. Terus bisa makan nasi selain ada bancaan di mana lagi? Atau kalau hari-hari besar agama Islam, misalnya ada Recepan, ya, mau hari raya, gitu kan. Kalau hari raya, pasti saya keliling pada orang-orang yang kaya-kaya, Pak. Karena orang kaya-kaya punya soto. Oh, ini lebih mewah lagi ini ya. Ya, tapi setahun sekali ini. Wah, jadi Anda tahu ini mana yang makanannya paling enak, Anda udah tahu ini ya. Iya. Di kampung Anda situ. Iya. Terus pekerjaan saya yang tidak pernah lupa sampai hari ini, saya pernah
ngapusi ibu dan ayah saya. Ngapus itu bohongin. Bohongi ya. Bohongin ayah ibu, apa yang Anda bohongin? Saya pura-pura sakit karena pengen makan enak tadi. Jadi hanya kalau sakit dikasih makan enak. Iya. Dibelikan soto waktu itu. Menarik ini ya. Jadi Anda sebenarnya udah pinter dari kecil ya. Pinter bohong ya. Hanya satu kali itu. Oh, satu kali. Tapi saya ingat-ingat saya malu juga pada orang tua saya. Iya iya, gara-gara soto ya. Tapi saya dengar Anda juga mencari uang dengan membantu mengangkat bata atau bikin batu bata. Itu gini, Mak. Itu ya makan enak juga. Oh, urusannya selalu makan ini ya. Karena gini, tetangga saya Iya. itu kalau mau membuat rumah itu pasti membuat batu bata sendiri. Iya. Nah, pada waktu membuat itu, kalau sudah mau membakar, itu mengundang tetangga-tetangganya. Nah, saya juga ikut ke situ supaya bisa ikut makan. Urusannya batu bata dengan makan enak lagi-lagi apa sih ini? Jadi gini, kalau waktu membantu membakar batu bata, itu yang punya rumah itu kan masih masak. Lah masaknya masih enak-enak, maksud. Artinya nasinya putih, tidak pakai tiwul, pakai ayam. Oh, karena ini minta bantuan tetangga ya. Iya. Jadi upahnya makan enak tadi. Iya. Dan Anda tahu di situ pasti makan enak. Anda ini hebat saya lihat ya. Dalam urusan makan tapi. Sekarang ini Anda pekerjaannya apa? Saya setelah pensiun dari PNS, Pak, itu kebetulan dipilih jadi bupati. Oh, jadi Anda bupati. Walah, jadi Anda sekarang bupati. Iya, Dulu supirnya bupati. iya. Supir bupati jadi bupati. Nah, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak. Ikut Pak Indartato. Anda dulu susah, kemudian makan enak aja susah juga, ya. Upaya untuk makan nasi aja Anda harus pandai-pandai mengatur siasat. Kemudian cita-cita Anda mulia sekali jadi supir, dan Anda akhirnya jadi supir bupati. Dan sekarang Anda adalah bupati. Bupati mana? Pacitan, Pacitan. Jawa Timur. Bupati Pacitan bukan cuma satu periode, tapi Anda kembali lagi terpilih jadi 2 periode sekarang ini ya. Iya. Periode yang pertama dari tahun berapa? 2011 Sampai? sampai 2016 ini. Oke. Bulannya Februari nanti. Yang pertama? Ya, Itu. Yang kedua? yang kedua menanti pelantikan ini. Oh, tinggal dilantik. Sudah terpilih kembali. Sudah. Iya. Artinya Anda oleh masyarakat dianggap punya prestasi ya, sehingga mereka memilih Anda kembali. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah bagaimana cerita sampai dari supir bupati menjadi bupati. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat Pak In. Waktu kecil ingin jadi supir dan kemudian cita-cita Anda untuk jadi supir terwujud. Upaya apa yang Anda lakukan sampai Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda jadi supir waktu itu? Jadi saya itu taat pada atasan waktu itu. Jadi diperintah apapun saya dengan ikhlas dan tidak pernah menentang apa yang disampaikan oleh atasan. Kan kalau ada anak punya cita-cita jadi supir, kan dia berusaha untuk mencapai itu. Usaha Anda apa untuk bisa jadi supir? Dari waktu kecil sampai dewasa. Jadi waktu itu saya punya teman yang sudah bisa nyopir dan saya ikut mereka. Dan bahkan bos yang saya ikuti itu sebenarnya ada di sini juga. Siapa bosnya? Boleh berdiri bosnya? Ya, yang punya mobil, tapi beliau tidak tahu kalau saya ikut mobilnya dia karena istilahnya saya tidak digaji, yang penting saya bisa nyopir. Oh, jadi belajar nyopir Ya. sambil kerja gitu ya? Atau kerja sambil belajar Jadi nyopir? yang penting saya belajar nyopir, disuruh nyuci mobil itu saya berangkat juga.
Oke. Karena pengen saya supaya saya bisa nyopir tadi, makan enak tadi. Jadi jadi bos Anda ada sekarang di sini? Ada. Nah, boleh berdiri yang punya mobil dulu. Wah. Baik, terima kasih. Jadi Anda ikut sebagai apa waktu itu? Kerja sebagai apa? Nyuci mobil? Ya, hanya nyuci-nyuci sama Hanya supaya bisa belajar mobil iya. gratis. Iya. Terus Anda belajar bawa mobil? Iya, akhirnya bisa juga, akhirnya dapat SIM. Berapa lama sampai kemudian Anda jadi supir bupati? Jadi kira-kira 1,5 tahun saya menjadi tenaga kontrak. Terus tahun 77 saya diangkat menjadi CPNS. Calon pegawai negeri sipil. Iya. Lalu saat itu sebelum pada waktu kontrak itu saya dipanggil oleh Pak Bupati, disuruh tidur di belakang gitu, tidur di belakang rumah. tadi ada gambarnya ya di belakang ada, rumah. ya. Anda suruh tidur situ. Suruh tidur di Kenapa situ. disuruh tidur di situ? Karena setiap hari melayani, disuruh mengantarkan putra-putranya, disuruh kalau ada tamu ikut menjadi pramusaji. Pramusaji itu artinya kalau ada yang mau, Iya. ada tamu, Anda yang melayani minumnya, makannya gitu. Iya. Tapi terus kemudian juga kalau siang atau pagi nyupirin anak-anak bupati. mengantarkan putra-putranya. Nah, dari cerita tadi Anda sempat kuliah. Anda kan susah hidupnya, kok bisa kuliah? Siapa yang biayain? Saya nggak percaya ini Anda kuliah ini. Siapa yang biayain? Negara, Pak. Kok bisa? Jadi ceritanya tahun 77 setelah saya diangkat menjadi CPNS, saya matur pada Pak Bupati. Waktu itu beliau pas ke Denpasar, Pak. Saya mengantarkan ke Denpasar. Terus Anda bilang mau sekolah lagi? Iya, saya mau sekolah. Reaksi Pak Bupati apa? Pak Bupati ternyata marah juga pada saya. Terus beliau Lanjutannya bilang, apa itu? lanjutannya, tidak, kamu potong, kamu sopir gitu. Jadi Anda dianggap potongannya nggak cocok kalau Iya. sekolah lebih tinggi. Cocoknya supir ya? Iya. Saya dari tadi nganggapnya gitu juga, Pak. Dia bilang, jadi potonganmu tuh supir aja. Iya. Nah, terus? Terus waktu itu saya tidak sakit hati, saya malah senang. Karena ternyata beliau sayang pada saya. Caranya aja ya supaya Iya. Anda nggak sekolah. Kalau Iya. Anda sekolah dia kehilangan Anda ya. Iya. Tapi akhirnya kok bisa jadi kuliah juga? Suatu saat saya tahun 78 dipanggil beliau, biasa kalau dipanggil. Bang, kalau dipanggil biasa. Kebetulan habis sholat maghrib saya Iya. dipanggil ke dalam ke rumah dinas. Beliau tanya pada saya, apa ada yang mau pada kamu gitu. Artinya, Apa ada yang mau? ya, artinya pacar. perempuan. Ya, perempuan. Pasti nggak ada itu. Saya yakin nggak ada. Iya. Terus jawab Anda apa? Ya saya bilang awalnya tidak ada gitu. Lalu? Lama-lama saya dikejar terus. Sudah punya belum? Kalau tidak punya, kalau sudah punya saya suruh sekolah. Kalau belum tidak. Oh, lalu Anda buru-buru cari. Tidak, saya jawab punya gitu. Oh, bujui mana? Tidak. Oh, Karena memang sudah kebetulan punya. istri saya juga ikut di sini dulu yang. Wah, istri boleh berdiri? Oh, Bu, Ibu, jangan senang dulu, Bu. Saya curiga ini bukan karena cinta, Bu. Supaya bisa dapat sekolah ini, Bu. Jadi ngakunya iya wis punya gitu ya. Oh, baik. Jadi Anda bilang punya, langsung reaksi Pak Bupati apa? Disuruh sekolah. Oh, jadi Terus hari saya- itu kalau iya. kamu udah punya pacar, baru boleh sekolah. Ya. Terus ditanya sekolah. Saya bukan ditanya pada beliau. Iya. Sekolah di mana, Bapak? Kamu pasnya di APDN, Akademi Akademi? Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk supaya bisa jadi Camat. camat. Iya. Tapi saya dengar sekolahnya cuma 1 tahun ya. 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Oh, lulus ini ya? Iya. Nah, saya ngetes. Minta maaf, saya ragu. Saya kira Anda gagal lagi. Oh, akhirnya selesai. Selesai. Terus jadi camat. Terus jadi mantri polisi. Pak. Oh, mantri polisi dulu. Iya. Terus? Mantri polisi itu kalau zaman Orde Baru kemarin adalah pembantunya wakilnya camat. Oke. Terus tahun 84 saya diangkat jadi camat. Anda camat. Ya, Jadi setelah pendidikan, supir udah nggak jadi supir lagi. tidak. Oke, jadi camat. Ini bukan supirnya camat ya, ini camat beneran ya.
Saya pikir cita-cita dilanjutkan jadi supirnya camat gitu ya. Saya pernah dianggap orang gitu. Dianggap orang? Saya supirnya camat juga. Jadi saya nggak salah kalau menganggap potongan Anda memang cocoknya supir. Baik, menarik karena saya dengar juga waktu Anda jadi camat ada warga yang datang dan nggak percaya Anda camatnya ya. Iya betul. Iya. Sampai hari ini pun saya nggak percaya. Nanti ceritakan. Iya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus. Iya. Ya. Jadi orang-orang meragukan bahwa Anda camatnya ya, dikira supirnya camat. Iya. Nah, saya dengar ada juga waktu itu warga yang datang ke tempat Anda, apakah kantor atau rumah saya nggak tahu, tapi kemudian nggak percaya bahwa Anda adalah camat. Ceritanya gimana itu? Suatu saat kalau di desa itu kan biasa orang mencari surat atau mencari camat sewaktu-waktu. Ya, sehingga pada waktu itu kurang lebih jam 4 sore mencari camat, kebetulan saya dengan teman saya yang menjaga di kantor kecamatan itu membersihkan halaman pendopo kecamatan. Nah, terus ada orang mau mencari camat, yang ditanya kebetulan saya. Tanyanya, Pak Camat ada Mas? Terus Anda jawabnya? Ada. Ada. Silahkan duduk di ruang tamu. Saya dudukkan di ruang tamu. Saya ke belakang pakai celana sama pakai baju hem. Setelah saya mendekat pada beliau, saya masih ditanya lagi, lah Pak Camatnya mana? Minta maaf ya, ini kan potongan juga ya. Makanya saya bilang wah saya enggak potongan jadi camat. Akhirnya warga itu percaya. Untuk mempercayakan warga, waktu itu saya sowan pada Pak Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Kalau sekarang adalah UPT TKSD, Pak, di Dinas Pendidikan. Saya bertemu dengan beliau, mohon arahan, saya mohon bantuan maksud saya. Tolong guru-guru yang pinter-pinter itu tolong dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, saya pengen supaya saya ini dikenal oleh rakyat. Satu-satunya hanya satu, yaitu bagaimana lomba RT. Dikenal rakyat, lomba RT. Lomba RT. Yang dikumpulkan 9 guru. 9 guru membuat kriteria sesuai aturan yang ada. Setelah dibuat kriteria, lewat Bapak Ibu guru dan lewat kepala desa disosialisasikan. Setelah sosialisasi, kita melangkah, tim dari kecamatan turun ke desa adalah melihat setiap RT. Lah, saya kepada teman-teman tim yang memotong pita harus saya dan istri saya. Supaya dikenal bahwa itu adalah camat gitu. Baik, menarik. Tapi Anda banyak belajar dari situ ya, bahwa warga itu perlu mengenal camat dan camat harus dekat dengan warganya ya. Nah, pembelajaran itu yang saya dengar yang membuat Anda kemudian ketika menjadi bupati begitu dekat dengan warga. Tapi jadi bupatinya itu bagaimana itu ya? Itu pasti kecelakaan ya? Iya. Gimana ceritanya kok bisa sampai jadi bupati? Saya sebetulnya tidak mengira, Pak. Saya juga tidak. Tahun 2010 itu bulan Oktober pensiun. Nah, sebelum pensiun kira-kira bulan Maret itu beberapa tokoh ke tempat saya. Pak In, kamu magang bupati mau tidak? Saya jawab tidak, Pak. Jadi tegas Anda bilang tidak? Tidak, karena tidak mungkin. Oh, jadi Anda sendiri menganggap tidak mungkin jadi bupati? Bukan saya saja yang menganggap itu ya? Lalu? Tidak mungkin, karena saya harta juga, artinya harta untuk kampanye dan sebagainya kan mahal ya? Mahal, saya tidak punya. Jadi sesudah warga minta, semua orang minta, kapan persisnya Anda bilang ya udah saya maju? Itu bulan Juli, Pak. Kenapa akhirnya Anda berubah pikiran? Karena gini, begitu banyaknya orang-orang ke tempat saya, terus orang-orang itu dengan ikhlas membawa, punya beras, bawa beras, punya pisang, bawa pisang, punya ketela pohon, bawa ketela pohon, gula, ada yang kaya bawa teh. Akhirnya Anda bilang, kalau memang sungguhan saya siap, tapi kalau tidak, saya tidak, karena saya malu kalau tidak jadi.
Sementara uang Anda sendiri berapa sih? 33 juta, Pak. Berani-beraninya ya. Nekat itu, Pak. Ya, itu uang taspen pensiunan. Waduh. Istri izinkan istri? Awalnya tidak. Oh, terus? Awalnya tidak. Akhirnya dibujuk lagi, dibohongin lagi. Akhirnya lama-lama istri saya mengizinkan juga. Bagi karena menghargai keinginan masyarakat waktu itu ya. Singkat kata, Anda akhirnya berhasil terpilih periode pertama ini ya. Kemudian terpilih lagi sekarang periode kedua. Iya. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya tonggak utama yang Anda tancapkan di Kabupaten Pacitan yang membuat perubahan di sana? Apa yang utama ini? Filosofinya pemerintahan itu, pemerintah itu dikatakan berhasil apabila bisa mengurangi penduduk miskin. Syukur kalau menghilangkan. Tapi kalau menghilangkan tidak bisa. Mengurangi penduduk miskin ya. Oleh karena itu saya setiap saat ke desa, itu yang saya cari adalah mesti bertanya siapa orang yang terkategori miskin di desa ini atau di dusun ini. Itu pasti saya melihatnya ke rumahnya. Anda datangi? Saya datang ke sana dengan teman-teman yang ikut bersama istri saya. Yang saya lihat pertama adalah yang dimakan hari ini. Jadi kami melihat hari ini yang dimakan apa. Saya lihat dan saya kadang-kadang juga ikut merasakan. Ya, karena waktu kecil saya teringat masa lalu. Anda tidak ingin apa yang Anda alami dialami oleh warga Anda. Iya, intinya ke sana. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan pendapat Pak En. Tapi kalau boleh tahu, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Istri saya. Istri boleh berdiri lagi. Monggo Bu. Iya. Terima kasih. Jadi istri Anda adalah orang yang paling berjasa dalam hidup Anda. Tapi boleh tahu kenapa? Karena yang mendorong saya setiap saat supaya bekerja baik untuk kepentingan masyarakat adalah istri tercinta. Dan termasuk ibu saya. Apa mimpi yang Anda ingin lakukan atau wujudkan untuk warga Pacitan di periode kedua ini? Ke depan harapan kami Pacitan itu adem ayem. Adem ayem ini artinya adalah tenang dan hidupnya bisa sejahtera. Hidup dan pemuda-pemuda yang ada ini, saya kira harapan saya bisa belajar terus dengan filsafat orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa. Sehingga harapan saya dengan kreasi yang dipunyai akan membuat Pacitan lebih baik lagi, yang sekaligus syukur kalau ada yang meniru seperti Bapak SBY menjadi presiden dari Pacitan lagi. Iya. Nah, karena Anda saya lihat punya banyak buku ya. Baik, buku-buku ini akan dibagikan bagi Anda semua yang ada di sini. Ya, terima kasih untuk inspirasinya Pak En. Sukses buat Anda. Sampai jumpa lagi. Sewaktu kecil dia jualan es mambo. Caranya aja ya supaya Anda nggak sekolah. Kalau Anda sekolah dia kehilangan Anda ya. Tapi akhirnya kok bisa jadi kuliah juga? Suatu saat saya tahun 78 dipanggil beliau biasa kalau dipanggil biasa. Kebetulan habis sholat maghrib saya dipanggil ke dalam ke rumah dinas. Beliau tanya pada saya, apa ada yang mau pada kamu gitu. Artinya, apa ada yang mau? Ya, artinya perempuan. Ya, perempuan. Pasti nggak ada itu. Saya yakin nggak ada. Terus jawab Anda apa? Ya saya bilang awalnya tidak ada gitu. Lalu? Lama-lama
saya dikejar terus. Sudah punya belum? Kalau enggak punya, kalau sudah punya saya suruh sekolah. Kalau belum tidak. Oh, lalu Anda buru-buru cari. Enggak, saya jawab punya gitu. Oh, bujuk imane. Enggak. Oh, karena memang sudah kebetulan punya. istri saya juga ikut di sini dulu yang. Wah, istri boleh berdiri. Oh, Bu, Ibu, jangan senang dulu, Bu. Saya curiga ini bukan karena cinta, Bu. Supaya bisa dapat sekolah ini, Bu. Jadi ngakunya iya wis punya gitu ya. Oh, baik. Jadi Anda bilang punya, langsung reaksi Pak Bupati apa? Disuruh sekolah. Oh, jadi Terus hari saya- itu kalau iya. kamu udah punya pacar, baru boleh sekolah. Ya, terus ditanya sekolah. Saya ganti tanya pada beliau. Iya. Sekolah di mana Bapak? Kamu pasnya di APDN, Akademi Akademi? Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk supaya bisa jadi Camat. camat. Iya. Tapi saya dengar sekolahnya cuma 1 tahun ya. 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Oh, lulus ini ya? Iya. Nah, saya ngetes. Minta maaf, saya ragu. Saya kira Anda gagal lagi. Oh, akhirnya selesai. Selesai. Terus jadi camat. Terus jadi mantri polisi. Oh, mantri polisi dulu. Iya. Terus? Mantri polisi itu kalau zaman Orde Baru kemarin adalah pembantunya wakilnya camat. Oke. Terus tahun 84 saya diangkat jadi camat. Anda camat. Ya, Jadi setelah pendidikan, supir udah nggak jadi supir lagi? tidak. Oke, jadi camat. Ini bukan supirnya camat ya, ini camat beneran ya. Saya pikir cita-cita dilanjutkan jadi supirnya camat gitu ya. Saya pernah dianggap orang gitu. Dianggap orang, Saya supirnya camat juga. jadi saya nggak salah kalau menganggap potongan Anda memang cocoknya supir. Baik, menarik karena saya dengar juga waktu Anda jadi camat, ada warga yang datang dan nggak percaya Anda camatnya ya. Iya, betul. Iya, sampai hari ini pun saya nggak percaya. Nanti ceritakan. Iya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Iya. ya. Jadi orang-orang meragukan bahwa Anda camatnya ya, dikira supirnya camat. Iya. Nah, saya dengar ada juga waktu itu warga yang datang ke tempat Anda, apakah kantor atau rumah saya nggak tahu, tapi kemudian nggak percaya bahwa Anda adalah camat. Ceritanya gimana itu? Suatu saat kalau di desa itu kan biasa orang mencari surat atau mencari camat sewaktu-waktu. Ya, sehingga pada waktu itu kurang lebih jam 4 sore mencari camat, kebetulan saya dengan teman saya yang menjaga di kantor kecamatan itu membersihkan halaman pendopo kecamatan. Nah, terus ada orang mau mencari camat, yang ditanya kebetulan saya. Tanyanya, Pak Camat ada Mas? Terus Anda jawabnya? Ada. Ada. Silahkan duduk di ruang tamu. Saya dudukkan di ruang tamu. Saya ke belakang pakai celana sama pakai baju hem. Setelah saya mendekat pada beliau, saya masih ditanya lagi, lah Pak Camatnya mana? Minta maaf ya, ini kan potongan juga ya. Makanya saya bilang wah saya enggak potongan jadi camat. Akhirnya warga itu percaya. Untuk mempercayakan warga, waktu itu saya sowan pada Pak Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Kalau sekarang adalah UPT TKSD di Dinas Pendidikan. Saya bertemu dengan beliau, mohon arahan, saya mohon bantuan maksud saya. Tolong guru-guru yang pinter-pinter itu tolong dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, saya pengen supaya saya ini dikenal oleh rakyat. Satu-satunya hanya satu, yaitu bagaimana lomba RT. Dikenal rakyat, Iya. lomba RT. Lomba RT. Yang dikumpulkan 9 guru. 9 guru membuat kriteria sesuai aturan yang ada. Setelah dibuat kriteria, lewat Bapak Ibu guru dan lewat kepala desa disosialisasikan. Pak. Setelah sosialisasi, kita melangkah, tim dari kecamatan turun ke desa adalah melihat setiap RT. Lah, saya kepada teman-teman tim, yang memotong pita harus saya dan istri saya. Supaya dikenal. Supaya dikenal bahwa itu adalah camat gitu.
Baik, menarik. Tapi Anda banyak belajar dari situ ya, bahwa warga itu perlu mengenal camat dan camat harus dekat dengan warganya ya. Nah, pembelajaran itu yang saya dengar yang membuat Anda kemudian ketika menjadi bupati begitu dekat dengan warga. Tapi jadi bupatinya itu bagaimana itu ya? Itu pasti kecelakaan ya? Iya. Gimana ceritanya kok bisa sampai jadi bupati? Saya sebetulnya tidak mengira, Pak. Saya juga tidak. Tahun 2010 itu bulan Oktober pensiun. Nah, sebelum pensiun kira-kira bulan Maret itu beberapa tokoh ke tempat saya. Pak In, kamu magang bupati mau tidak? Saya jawab tidak, Pak. Jadi tegas Anda bilang tidak? Tidak, karena tidak mungkin. Oh, jadi Anda sendiri menganggap tidak mungkin jadi Tidak bupati? mungkin. Bukan Nggak saya mungkin. saja yang menganggap itu Iya. ya. Lalu? Tidak mungkin, karena saya harta juga, artinya harta untuk Kampanye, kampanye untuk dan ikut pilkada sebagainya kan mahal ya? Mahal, saya tidak punya. Jadi sesudah warga minta, semua orang minta, kapan persisnya Anda bilang ya udah saya maju? Itu bulan Juli, Pak. Kenapa akhirnya Anda berubah pikiran? Karena gini, begitu banyaknya orang-orang ke tempat saya, terus orang-orang itu dengan ikhlas membawa, punya beras, bawa beras, punya pisang, bawa pisang, punya ketela pohon, bawa ketela pohon, gula, ada yang kaya bawa teh, Pak. Akhirnya Anda bilang, Akhirnya kalau memang sungguhan saya siap, tapi kalau tidak, saya tidak, karena saya malu kalau tidak jadi. sementara uang Anda sendiri berapa sih? 33 juta, Pak. Berani-beraninya ya. Nekat itu Pak. Ya, itu uang taspen pensiunan. Waduh. Istri izinkan istri? Awalnya tidak. Oh, terus? Awalnya tidak. Akhirnya dibujuk lagi, dibohongin lagi. Akhirnya lama-lama istri saya mengizinkan juga. Bagi karena menghargai keinginan masyarakat waktu itu ya. Singkat kata, Anda akhirnya berhasil terpilih periode pertama ini ya. Kemudian terpilih lagi sekarang periode kedua. Iya. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya tonggak utama yang Anda tancapkan di Kabupaten? Telur 1 dibagi 8. Itu menurut saya sudah nikmat sekali, karena tidak pernah, ya 1 bulan sekali bisa makan seperti itu. Jadi tiap hari yang Anda pikirkan di mana lagi ada bancaan ya. Jadi nggak bisa konsentrasi sekolah itu ya. Jadi nasi itu begitu pentingnya dalam hidup Anda, karena Anda selama ini makan tiwul aja ya. Iya. Terus bisa makan nasi selain ada bancaan di mana lagi? Atau kalau kapan? hari-hari besar agama Islam, misalnya ada Recepan, Iya. nih mau hari raya, gitu kan. Kalau hari raya, pasti saya keliling pada orang-orang yang kaya-kaya, Pak. Karena orang kaya-kaya punya soto. Oh, ini lebih mewah lagi ini ya. Ya, tapi setahun sekali ini. Wah, jadi Anda tahu ini mana yang makanannya paling enak, Anda udah tahu ini ya. Iya. Di kampung Anda situ. Iya. Terus pekerjaan saya yang tidak pernah lupa sampai hari ini, saya pernah ngapusi ibu dan ayah saya. Ngapus itu bohongin. Bohongi ya. Bohongin ayah ibu, apa yang Anda bohongin? Saya pura-pura sakit karena pengen makan enak tadi. Jadi hanya kalau sakit dikasih makan enak. Iya. Dibelikan soto waktu itu. Menarik ini ya. Jadi Anda sebenarnya udah pinter dari kecil ya. Pinter bohong ya. Hanya 1 kali itu. Oh, 1 kali. Tapi saya ingat-ingat, saya malu juga pada orang tua saya. Iya, gara-gara soto ya. Tapi saya dengar Anda juga mencari uang dengan membantu mengangkat bata atau bikin batu bata. Itu gini, Mak. Itu ya makan enak juga. Oh, urusannya selalu makan ini ya. Karena gini, tetangga saya, Iya. itu kalau mau membuat rumah, itu pasti membuat batu bata sendiri. Iya. Nah, pada waktu membuat itu, kalau sudah mau membakar, itu mengundang tetangga-tetangganya. Nah, saya juga ikut ke situ supaya bisa ikut makan. Urusannya batu bata dengan makan enak lagi-lagi apa sih ini? Jadi gini, kalau waktu membantu membakar batu bata,
Itu yang punya rumah itu kan masih masak. Lah masaknya masih enak-enak maksud. Artinya nasinya putih, tidak pakai tiwul, pakai ayam. Oh, karena ini minta bantuan tetangga ya. Iya. Jadi upahnya makan enak tadi. Iya. Dan Anda tahu di situ pasti makan enak. Anda ini hebat saya lihat ya. Dalam urusan makan tapi. Sekarang ini Anda pekerjaannya apa? Saya setelah pensiun dari PNS, itu kebetulan dipilih jadi bupati. Oh, jadi Anda bupati. Walah, jadi Anda sekarang bupati. Iya, Dulu supirnya bupati. iya. Supir bupati jadi bupati. Nah, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak. Ikut Pak Indar Tato. Anda dulu susah, kemudian makan enak aja susah juga, ya. Upaya untuk makan nasi aja Anda harus pandai-pandai mengatur siasat. Kemudian cita-cita Anda mulia sekali jadi supir, dan Anda akhirnya jadi supir bupati. Dan sekarang Anda adalah bupati. Bupati mana? Pacitan, Pacitan. Jawa Timur. Bupati Pacitan bukan cuma 1 periode, tapi Anda kembali lagi terpilih jadi 2 periode sekarang ini ya. Iya. Periode yang pertama dari tahun berapa? 2011 Sampai? sampai 2016 ini. Oke. Bulannya Februari nanti. Yang pertama? Ya, Itu. Yang kedua? yang kedua menanti pelantikan ini. Oke. Dulu mereka hidup dalam keprihatinan, tetapi kini mereka sukses dalam kehidupan. Mari kita sambut Indar Tato. Assalamualaikum. Iya, Pak Indar Tato, Iya. terima kasih sudah mau hadir di acara ini. Silakan duduk. Nama Anda Indar Tato. Pekerjaan orang tua apa? PNS dulu. Pegawai negeri sipil. Apakah berarti Anda anaknya orang kaya? Bukan. Bukan orang kaya. Iya. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Waktu kecil apa sebenarnya cita-cita Anda ini? Waktu kecil tidak pernah makan enak, loh. Nggak pernah makan enak? Iya. Tapi punya cita-cita? Punya. Apa cita-cita Anda itu? Cita-citanya semoga kalau besar saya bisa makan enak, hidup saya tidak seperti orang tua saya Oke. yang sudah kekurangan waktu itu. Untuk bisa makan enak yang tergambarkan jadi apa waktu itu? Jadi sopir satu-satunya. Jadi supir? Iya. Supaya bisa makan enak? Iya. Apa hubungan supir dan makan enak? Nanti kita usut ya. Anak kecil pengen makan enak, jadi supir. Iya. Saya pernah membaca cerita tentang kehidupan Anda. Di situ Anda mengatakan Anda ingin jadi supir karena melihat supir-supir di terminal. 1, karena mereka makannya enak. 2, karena istrinya cantik-cantik. Betul? Betul. Jadi yang mana yang menginspirasi Anda? Yang makan enak atau istri cantik? Yang pertama makan enak dulu. Oh, baru kemudian sambil makan enak punya istri cantik. Cantik. Akhirnya cita-cita Anda jadi supir tercapai? Tercapai. Tercapai, sukses berarti ya. Berapa lama Anda jadi supir? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, iya. Tapi dengan perjalanan hidup dan menjadi supir, Anda katanya mendapatkan beberapa penghargaan Satya Lencana dari pemerintah, dari Presiden Republik Indonesia. Iya. Berapa penghargaan Satya Lencana yang pernah Anda terima? Yang sudah saya pakai sampai hari ini 6. 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu
Tapi gengsi juga, supirnya Pak Bupati. Wah, keren itu. Iya. Nah, tapi sebelum jadi supirnya Pak Bupati dan sempat sekolah kalau saya lihat itu ya, melanjutkan sekolah ya. Nah, sebelum sampai ke sana, seberapa susahnya sih atau seberapa prihatinnya hidup Anda ketika masih kanak-kanak dulu? Jadi gini, waktu saya kecil Bang Andi, itu tidak pernah makan nasi putih, artinya beras. Makannya adalah dari singkong, yaitu kalau di Pacitan namanya tiwul. Tiwul. Ya. Jadi makan saya itu lah, kalau saya punya tetangga saya itu kalau hari Minggu Kliwon, harinya Minggu pasarannya Kliwon, itu ada bansaan. Bansaan itu selamatan gitu ya? Iya. Kalau di tempat saya namanya bansaan. Iya. Nah, terus kalau selamatan itu yang diundang adalah anak-anak. Sehingga saya sebelum jam 9 pagi itu pasti saya dan teman-teman saya berkerumun di sekitar rumah itu supaya diundang. Waduh, masak apa? Jadi akhirnya diundang memang. Makan nasi di situ. Makan nasi. Jadi nasi waktu itu lauknya tinggal dilantik. Sudah terpilih kembali. Sudah. Iya, artinya Anda oleh masyarakat dianggap punya prestasi ya, sehingga mereka memilih Anda kembali. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah bagaimana cerita sampai dari supir bupati menjadi bupati. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat Mbak In. Waktu kecil ingin jadi supir dan kemudian cita-cita Anda untuk jadi supir terwujud. Upaya apa yang Anda lakukan sampai Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda jadi supir waktu itu? Jadi saya itu taat pada atasan waktu itu. Jadi diperintah apapun, saya dengan ikhlas dan tidak pernah menentang apa yang disampaikan oleh atasan. Kan kalau ada anak punya cita-cita jadi supir, kan dia berusaha untuk mencapai itu. Usaha Anda apa untuk bisa jadi supir? Dari waktu kecil sampai dewasa. Jadi waktu itu saya punya teman yang sudah bisa nyopir dan saya ikut mereka. Dan bahkan bos yang saya ikuti itu sebenarnya ada di sini juga. Siapa bosnya? Boleh berdiri bosnya? Ya, yang punya mobil, tapi beliau tidak tahu kalau saya ikut mobilnya dia, karena istilahnya saya tidak digaji, yang penting saya bisa nyopir. Oh, jadi belajar nyopir sambil kerja gitu ya? Atau kerja sambil belajar nyopir? Jadi yang penting saya belajar nyopir, disuruh nyuci mobil itu saya berangkat juga. Karena pengen saya supaya saya bisa nyopir tadi, makan enak tadi. Jadi bos Anda ada sekarang di sini? Ada. Nah, boleh berdiri yang punya mobil dulu. Wah. Baik, terima kasih. Jadi Anda ikut sebagai apa waktu itu? Kerja sebagai apa? Nyuci mobil? Ya, hanya nyuci sama. Hanya supaya bisa belajar mobil gratis? Iya. Terus Anda belajar bawa mobil? Iya, akhirnya bisa juga, akhirnya dapat SIM. Berapa lama sampai kemudian Anda jadi supir bupati? Jadi kira-kira 1,5 tahun saya menjadi tenaga kontrak. Terus tahun 77 saya diangkat menjadi CPNS. Calon pegawai negeri sipil. Iya. Lalu saat itu sebelum pada waktu kontrak itu saya dipanggil oleh Pak Bupati, disuruh tidur di belakang gitu, tidur di belakang rumah. Tadi ada gambarnya ya, di belakang rumah. Ya. Anda suruh tidur situ? Suruh tidur di situ. Kenapa disuruh tidur di situ? Karena setiap hari melayani, disuruh mengantarkan putra-putranya, disuruh kalau ada tamu ikut menjadi pramusaji. Pramusaji itu artinya kalau ada yang ada tamu, Anda yang melayani minumnya, makannya gitu. Tapi terus kemudian juga kalau siang atau pagi nyupirin anak-anak bupati, mengantarkan putra-putranya. Nah, dari cerita tadi Anda sempat kuliah. Anda kan susah hidupnya, kok bisa kuliah? Siapa yang biayain? Saya nggak percaya ini Anda kuliah ini. Siapa yang biayain? Negara, Pak. Kok bisa? Jadi ceritanya tahun 77 setelah saya diangkat menjadi CPNS, saya matur pada Pak Bupati. Waktu itu beliau pas ke Denpasar, Pak. Saya mengantarkan ke Denpasar. Terus Anda bilang mau sekolah lagi? Iya, saya mau sekolah. Reaksi Pak Bupati apa? Pak Bupati ternyata marah juga pada saya.
Terus beliau Lanjutannya bilang, apa itu? lanjutannya, tidak, kamu potong, kamu sopir gitu. Jadi Anda dianggap potongannya nggak cocok kalau Iya. sekolah lebih tinggi, cocoknya supir ya? Iya. Saya dari tadi nganggapnya gitu juga. Pak. Dia bilang, jadi potonganmu tuh supir aja. Ya. Nah, terus? Terus waktu itu saya tidak sakit hati, saya malah senang. Karena ternyata beliau sayang pada saya.